Halo semuanya, kami, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan menjelaskan materi tentang teknologi 4G. Perkenalkan, nama kami adalah 1. Muhammad Afri Adam, 2. Muhammad Irsal, 3. Sulistyo Nanda Reynara. Tahukah kamu apa itu teknologi 4G? Menurut pengertiannya, 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada pengembangan teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers adalah 3G and beyond. Saat ini, ada dua standar 4G yang dikomersilkan di dunia, yakni 4G LTE dan teknologi WiMAX milik Korea Selatan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kemenkominfo menyatakan, penataan atau refarming 4G LTE di Indonesia pada frekuensi 1800 MHz sudah dimulai sejak Mei pada tahun 2015. Selanjutnya, ada standar 4G yang digunakan di Indonesia, yaitu LTE. LTE kepanjangan dari Long Term Evolution, adalah sebuah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM atau 8G dan UMTS atau HSDPA. Jaringan antarmukanya tidak cocok dengan jaringan 2G dan 3G, sehingga harus dioperasikan melalui spektrum nirkabel yang terpisah. Teknologi ini mampu download sampai dengan tingkat 300 MB per second sampai 75 MB per second. LTE sudah mulai dikembangkan oleh 3GPP Third Generation Partnership Project sejak tahun 2004. Faktor-faktor yang menyebabkan 3GPP mengembangkan teknologi LTE antara lain adalah permintaan dari para pengguna untuk meningkatkan kecepatan akses data dan kualitas servis serta memastikan berkelanjutannya daya saing sistem 3G pada masa depan. LTE mewakilkan kemajuan besar di dalam teknologi seluler. LTE dirancang untuk memenuhi kebutuhan operator akan akses data dan media angkut yang berkecepatan tinggi, serta menyokong kapasitas teknologi suara untuk beberapa dekade mendatang. Kelebihan LTE: tingkat download mencapai 300 Mbps dan upload hingga 75,4 Mbps. Peningkatan dukungan untuk mobilitas seperti dukungan untuk terminal bergerak hingga 350 sampai 500 km per jam. Dukungan untuk semua gelombang frekuensi yang saat ini digunakan. Dukungan untuk MBSPN Multicast Broadcast Single Frequency Network. Fitur ini dapat memberikan layanan seperti mobile TV menggunakan infrastruktur LTE dan merupakan pesaing layanan DVB-H berbasis siaran TV. Selanjutnya adalah kekurangan LTE. 1. Masih sedikit cakupan wilayah yang tercover oleh jaringan 4G LTE. Kedua, untuk dapat menikmati jaringan 4G LTE harus melakukan proses penukaran SIM card terlebih dahulu. Ketiga, jaringan 4G LTE masih cenderung belum stabil, terutama ketika dibawa berpergian di luar kota atau daerah. 4. Keterbatasan perangkat handheld atau smartphone yang kompatibel dengan jaringan 4G LTE. Yang kelima, penggunaan internet kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih berfokus pada media sosial dan sedikit yang memanfaatkan 4G LTE untuk kepentingan lainnya. Selanjutnya ada struktur sistem LTE. Struktur sistem LTE memiliki 3 komponen utama, yaitu User Equipment, Envelope UMTS Tersedia Radio Access Network, serta Envelope Packet Core.
Arsitektur LTE dikenal dengan suatu istilah SAE, Sistem Arsitektur Evolution, yang menggambarkan suatu evolusi arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE mengadopsi teknologi IPS, Enveloped Packet System. Di dalamnya terdapat 3 komponen penting, yaitu User Equipment, Enveloped UMTS Terrestrial Radio Access Network, serta Enveloped Packet Core. User Equipment. User Equipment adalah perangkat dalam LTE yang terletak paling ujung dan berdekatan dengan user. Peruntukan UI pada LTE tidak berbeda dengan UI pada UMTS atau teknologi sebelumnya. EUTRAN, Enveloped UMTS Terrestrial Radio Access Network, adalah sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari user equipment ke jaringan core. Berbeda dari teknologi sebelumnya yang memisahkan node B dan RNC menjadi elemen tersendiri. Pada sistem LTE EUTRAN hanya terdapat satu komponen, yakni Enveloped Node B, yang telah menggabungkan fungsi keduanya. Node B secara fisik adalah Base Transceiver Station atau BTS. Apple Packet Core atau EPC. EPC adalah sebuah sistem yang baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler. EPC menyediakan fungsionalitas core mobile yang pada generasi sebelumnya 2G, 3G memiliki 2 bagian yang terpisah, yaitu Circuit Switch atau CS untuk voice dan packet switch, PS untuk data. EPC sangat penting untuk layanan pengiriman IP secara end-to-end pada LTE. EPC terdiri dari MME atau Mobility Management Entity, SGW, Serving Gateway, HSS, Home Subscription Service, PCRF, Policy and Charging Rules Function, dan PDN-GW, Packet Data Network Gateway. Sekian pemaparan materi dari kami. Atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. With your smile, love is so